Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Kema Islam, kita berjumpa kembali di kajian siang, pelajari, pahami, dan juga amalkan. Masih membahas seputar fikih. Insya Allah untuk kajian siang ini mungkin kita akan secara khusus membahas seputar fikih. Setelah kemarin kita membahas bab sholat. Nah, kita beralih dulu sejenak, itu membahas pernikahan. Jadi untuk sahabat Kema Islam nih yang mungkin sedang persiapkan pernikahan, ini wajib untuk disimak agar bisa mempersiapkan semaksimal mungkin untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya. Nah, baik sahabat Kema Islam, sebelum kita memulai pembahasannya, saya ingin mengajak kepada sahabat Kema Islam untuk memfollow media sosial kami, entah itu di Instagram, Facebook maupun di YouTube-nya, yaitu di MGTV, agar bisa mendapatkan informasi-informasi terkini seputar kajian ataupun event yang diselenggarakan oleh MGTV. Dan tidak lupa juga untuk sahabat Kema Islam menyiapkan catatannya agar bisa mencatat poin-poin yang dibahas oleh Al-Ustadz dan faedah-faedah yang bisa kita pelajari bersama. Dan juga sahabat Kema Islam, bagi yang memiliki kitab Fathul Mu'in, silahkan untuk dibuka di khusus bab seputar pernikahan. Karena sekali lagi saya informasikan bahwa kajian siang membahas fikih, kita membahas dari kitab populer, fikih populer yang mungkin sahabat Kema Islam sudah tahu dan sudah familiar di negeri kita Indonesia ini, yaitu kitab Fathul Mu'in yang menjadi rujukan pembahasan pada siang hari ini. Baik sahabat Kema Islam, kita akan mulai membahas nih. Dan tentu saja akan dibahas oleh Ustadz yang sudah tidak asing berada di layar kaca MGTV, yaitu Ustadz Ali Nurjani Hafizahullah Ta'ala. Nah, sebelum kita menyapa beliau, karena beliau sudah ada di studio, saya ingatkan kembali untuk sahabat Kema Islam menyiapkan catatannya agar ilmu yang didapatkan tidak lari. Ya, jadi catat dan ikat ilmunya dengan tulisan. Baik, kita terlebih dahulu sapa beliau yang sudah ada di studio. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pembahasan setelah mukadimah kemarin ya Ustaz ya. Nah, Nah, fikih seputar pernikahan Ustaz ini menarik karena memang kan setelah dibahas ketika pengenalan kitab Fathul Mu'in, kita sudah tahu bahwa fikih ini adalah sebagai penunjang kita dalam mengarungi kehidupan ini Ustaz. Sahih. Terutama pernikahan. Tapi gini Ustaz, mungkin kenapa kita harus belajar fikih pernikahan? Apakah memang gini, mungkin banyak orang yang hanya tahunya sekedar yang penting cinta dan saling suka Ustaz. Sekarang kita ada aturan apa saja yang ada di fikih pernikahan ini? Karena kan fikih bisa bilang aturan agar kita tidak keluar dari koridor. Nah, silakan Ustaz. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, yang mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mutabah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bab yang sangat penting, yang dimana ini merupakan bab yang telah dibahas oleh para ulama dari zaman ke zaman berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Akhuna Riga, di mana beliau menanyakan kenapa sih kita itu harus mempelajari tentang permasalahan nikah. Kenapa tidak hanya dengan mengandalkan rasa cinta kita kepada pasangan kita? Maka jawabannya, permasalahan nikah ini merupakan perkara ibadah. Dan ibadah tidaklah sah kita di dalam melaksanakan ibadah tersebut kecuali apabila kita berlandaskan kepada dalil-dalil yang sahih,
baik itu dari Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau kita lihat di dalam masalah fikih, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa para ulama ini meletakkan kitabun nikah biasanya di pertengahan daripada kitab fikih. Dan sebagaimana muallif rahimahullahu taala, ya, Syekh Ahmad Zainuddin Al-Midibari Al-Fannani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Mu'in, di mana beliau meletakkan kitabun nikah setelah selesai membahas tentang ibadah, setelah selesai membahas tentang muamalah, kemudian setelahnya juga ada bab yang membahas tentang kitabul faraid, tentang masalah warisan, kemudian setelahnya beliau membahas tentang kitab an-nikah. Berarti ini menunjukkan nikah ini merupakan perkara yang sangat agung kedudukannya di dalam syariat Islam. Dan kita pun di dalam kehidupan kita, maka perkara yang sifatnya istimror, yaitu berkesinambungan, adalah perkara yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Kalau kita sholat, tatkala seseorang melaksanakan ibadah sholat, sehari kan hanya 5 kali gitu. Itu pun hanya beberapa menit, setelah itu dia rehat. Tapi tatkala seseorang sudah menikah, maka ibadah ini akan terus dia bawa dan tidak akan pernah terputus sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada, silahkan barangkali ada yang memiliki kitab Fathul Mu'in, bisa dilihat di dalam bab an-nikah, bab yang membahas tentang an-nikah. Muallif rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan bahwa nikah ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Dan muallif rahimahullahu taala, di mana beliau meletakkan kitab nikah ini sebagaimana tadi yang telah disebutkan, setelah selesai membahas tentang ibadah, setelah selesai membahas tentang muamalah, setelah selesai membahas tentang faraid, kemudian nikah, kemudian yang terakhir nanti ada permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan jinayah. Dan nikah ini merupakan syariat qadimah, yaitu syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Dan syariat nikah ini akan senantiasa terus ada bahkan setelah manusia ini masuk ke dalam surga. Jadi ini merupakan syariat yang berkesinambungan, yang terus menerus sampai dengan masuknya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nikah kepada Adam alaihissalam, di mana beliau menikah dengan Hawa. Kemudian setelah itu syariat nikah terus sampai dengan manusia nanti yang terakhir. Bahkan di surga, kata mu'alif rahimahullahu taala di dalam syarah, ya, dan silahkan nanti bisa dilihat di dalam syarah I'anatul Talibin, di mana mu'alif I'anatul Talibin rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan bahwa syariat nikah ini juga akan ada nanti di dalam surga. Yang kekal nanti di dalam surga itu ada 2. Yang pertama iman, yaitu keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu nikah. Ya, setelah itu nikah. Dan nikah ini akan ada nanti di dalam surga, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada manusia ini syariat untuk menikah meskipun mereka sudah berada di dalam surga. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nikah, atau maksud daripada pernikahan ini kan setidaknya ada 3 perkara. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama adalah hifdun nasl, di mana nikah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga jalur keturunan gitu. Karena jalur keturunan ini akan ada tatkala seseorang menikah. Lahirnya anak keturunan, cucu, cicit ke bawah terus. Ini semua akan terjadi apabila seseorang menikah. Ya, apabila seseorang itu menikah. Kemudian yang kedua, ikhrajul ma'il ladzi yadurru ihtibasuhu bil badan. Yaitu seseorang akan mengeluarkan air yang dimana air ini akan memberikan madarat apabila dia menahannya di dalam badan. Dalam artian mengeluarkan air mani. Di mana seseorang itu apabila dia memiliki syahwat, kemudian dia tidak menikah, kemudian dia menahan air mani di dalam tubuhnya, maka ini akan memberikan kemadaratan bagi dirinya. Kemudian yang ketiga, nailul ladzah. Nah, ini yang nanti sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan seseorang menikah ketika mereka di surga, yaitu nailul ladzah, akan mendapatkan kenikmatan.
Kalau tanasub, memperoleh anak keturunan di surga kan sudah tidak ada lagi. Kemudian ihtibas, seseorang menahan air maninya tidak ada di surga nanti. Akan tapi tatkala seseorang menikah, itu untuk mendapatkan kenikmatan dan itu merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman tatkala mereka ada di dalam surga. Jadi akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan itu akan didapatkan di dunia apalagi nanti di akhirat gitu. Dan kita pun ya merasakannya hari ini gitu ya. Tatkala seseorang sudah menikah, biasanya dia akan lebih berbahagia dibanding dengan orang yang tidak menikah. Akan merasakan apa? Kenikmatan. Gitu. Akan merasakan kenikmatan. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yang perlu kita ketahui bahwa hukum asal di dalam nikah atau syariat nikah. Maka syariat nikah ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan di dalam sunnah. Begitu juga ini ijma kaum muslimin, di mana asal pensyariatan nikah ini ditetapkan oleh Quran, kemudian oleh sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ijma'nya kaum muslimin. Jadi sepakat seluruh umat Islam bahwa di dalam agama ini disyariatkan seseorang untuk menikah. Misalkan contoh salah satu ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ketiga. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'" sampai dengan akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu", maka nikahlah. Dan ini merupakan perintah. Dan hukum asal di dalam perintah adalah wajib. Ma taba lakum minan nisa', apa-apa yang kalian sukai dari wanita, mathna, 2, thulatha, 3, ruba', 4. Jadi berapa ini? Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi tidak ditambah ya. Jadi jangan ada yang beranggapan, iya. Jadi jangan sampai salah di dalam memahami ayat yang mulia ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menikah daripada wanita yang kita sukai. Boleh 2, boleh 3 atau 4. Dan wa di sini bimana au. Jadi tidak dipahami artinya 2 tambah 3 tambah 4, jadinya berapa itu? 9 ya? Jadinya 9. Nah itu pemahaman yang keliru. Dan ini khiyar, dan ini merupakan pilihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang sama, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, satu cukup. Jadi satu cukup. Jadi kalau seseorang takut terhadap dirinya tidak dapat menunaikan keadilan dia terhadap istri-istrinya, maka dia memilih satu. Ini dalil yang sangat jelas yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an merupakan syariat diperintahkannya seseorang untuk menikah. Kemudian lihat di dalam ayat yang lain. Misalkan di dalam surat An-Nur ayat ke-32. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum." Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan nikahkanlah anak-anak yang belum menikah, bujang atau para anak gadis yang belum menikah daripada kalian, ya. Jadi nikahkan mereka. Orang-orang yang belum menikah, belum memiliki pasangan, maka nikahkanlah mereka. Dan orang-orang soleh daripada hamba-hamba kalian atau anak-anak laki-laki kalian dan anak-anak perempuan kalian diperintahkan untuk dinikahkan. Dan ayat yang mulia ini juga merupakan ayat yang sangat jelas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menikah, untuk menikah. Dan banyak sekali sesungguhnya di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi ayat, nah sekarang kita lihat dari sisi apa? Dari sisi hadis. Banyak sekali hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang perintah seseorang untuk menikah. Ya, perintah seseorang untuk menikah. Salah satunya misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Ad-dunya kulluha mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Di mana dunia ini adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah atau perempuan yang salihah. Dan seseorang tidak mungkin mendapatkan seorang istri yang salihah kecuali dengan jalur pernikahan. Dan ini juga dalil yang sangat jelas yang memerintahkan kepada kita untuk menikah.
Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini hadis yang diterima dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihah. In amarha ata'athu, wa in nadhara ilaiha sarrathu, wa in aqsama 'alaiha abarrathu, wa in ghaba anha nasihathu fi nafsiha wa malihi." Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada perkara yang lebih bermanfaat bagi seorang mukmin setelah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang istri yang salihah. Dan di mana seorang istri yang salihah ini merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seseorang setelah ketakwaan dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau memerintahkannya, maka dia taat. Dan apabila engkau melihatnya, maka akan merasakan kegembiraan dalam hatimu. Cantik gitu, indah dilihat. Kalau engkau melihatnya, maka subhanallah akan menjadikan mata ini indah, gitu, terasa indah. Dan apabila ya dia bersumpah, maka dia akan menunaikannya. Ini istri yang salihah. Dan apabila engkau meninggalkannya gaib terhadapnya, maka dia akan menjaga dirinya dan juga akan menjaga hartamu. Istri yang amanah, istri yang salihah. Istri yang apabila ditinggal oleh suaminya berangkat untuk bekerja, suaminya berangkat keluar kota dan ke tempat-tempat yang lain, maka istri tersebut akan menjaga amanah, yaitu menjaga dirinya, kemudian menjaga harta yang dimiliki oleh suami. Nah, ini juga dalil yang sangat jelas yang memerintahkan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikah. Kemudian dalil yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini hadisnya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini pilihan yang Rasul sebutkan kalau kita mau menikah harus seperti apa gitu. Baik. Jadi misalkan suami ataupun istri yang seperti apa gitu. Karena kan problemnya sekarang antara cantik dan salihah. Nah, insyaallah kita akan bahas ya. Ya, nah. Tapi sebelum sana Ustaz. Ya. Sebelum sana, berarti poin terpentingnya ini adalah wajib ya untuk siapapun untuk menikah. Ya, wajib. Nah, seperti kembali ke flashback kemarin, seperti halnya sholat, ya kan? Sholat juga diwajibkan kemarin kan sama Ustadz Rizal Fadilah juga. Nah, tapi ada beberapa uzur, ya kan? Uzur bukan sholat apa ya kemarin? Pokoknya bukan sholat Ustadz, diralat bukan sholat. Nah, tapi intinya gini Ustadz, saya lupa lagi Ustadz. Yeah. Tapi intinya gini, itu wajib. Apakah ada seseorang yang katakan tidak wajib untuk menikah? Nanti insya Allah kita akan bahas. Akan tapi sebagai muqaddimah bahwa hukum asal di dalam nikah adalah sunnah muakkadah. Hukum asalnya adalah sunnah yang posisinya hampir mendekati kepada kewajiban. Akan tapi nanti hukum itu bisa berubah tergantung kepada keadaan orang tersebut. Ya. Jadi itu ya muqaddimahnya, mungkin nanti dibahasnya. Dan mungkin nanti pertanyaan selanjutnya setelah dilanjutkan Ustaz. Oh iya, taib. Masya Allah. Saya lanjutkan dulu ya. Baik, Ustaz. Lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tazawwajul abkar fa innahunna a'dhabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir." Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lain, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Nikahilah oleh kalian perawan." Jadi nikah yang paling utama itu dengan perawan. Berarti kalau dengan janda Ustaz gimana? Boleh, ya. Itu boleh. Jadi sebuah pertanyaan Ustaz. Iya. Sesungguhnya nanti kita akan bahas, tapi ini sebagai apa? Sebagai prolog, sebagai muqaddimah, biar nanti kita memiliki gambaran. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis yang mulia ini, menikahlah kalian dengan perawan. Kenapa sih kita harus menikah dengan perawan? Karena perawan dia memiliki mulut yang jauh lebih sopan. Tutur katanya gitu. Maka dia lebih pemalu. Kemudian bahasanya lebih mampu untuk dikendalikan, mampu untuk dijaga. Biasanya ini semua dimiliki oleh perawan. Gitu. Masih polos bahasanya. Masih polos bahasanya. Dan kita lihat ya hari ini mungkin yang paling, maaf ya bahasa Sundanya yang paling jorang itu kan biasanya ibu-ibu yang sudah pada menikah gitu kan. Ya perawan itu memiliki sifat polos gitu. Kemudian wa antaku arhaman, dan rahimnya jauh lebih luas gitu. Dalam artian kemungkinan untuk memiliki banyak keturunan, putra dan putri itu akan mudah dia dapatkan dari perawan.
Tapi kalau dia menikah dengan janda yang jandanya usianya 40 tahun, 50 tahun kan itu menyulitkan juga gitu Iya, ya. secara Secara kesehatan dan secara penelitian gitu. Kemudian wa arda bil yasir, dan biasanya perawan itu lebih ridho tatkala dia diberi dengan yang sedikit. Tatkala suaminya memberi nafkah kepada dia sedikit, maka biasanya perawan itu jauh lebih ridho terhadap apa yang diberikan oleh suami. Tapi janda kadang-kadang berbeda. Contohlah misalkan seperti ini ya. Janda ini sebelumnya dia menikah dengan orang kaya. Dia diberi misalkan uang jajan sehari 500.000. Setelah itu dia berpisah, menikah lagi dengan laki-laki yang kedua. Kaget Ustaz. Qadarullah laki-laki yang kedua miskin dia. Dan kaget ya Ustaz. Ya kaget. Ya dia hanya mampu diberikan nafkah misalkan sehari hanya 25.000 atau 50.000. Maka tidak akan ridho, sulit untuk ridho. Yang biasanya ketika suami sebelumnya skincare rajin ya Ustaz. Iya, sahih. Pas dia suami baru skincare agak berkurang Ustaz. Iya, sahih. Nah, itu kan Lebih seperti itu. Iya. Makanya yang paling utama adalah menikah dengan perawan, meskipun nanti tentunya kita akan bahas juga keutamaan tersendiri tatkala seseorang itu menikah dengan janda ya. Kemudian kita lanjut sekarang kepada apa sih nikah itu? Apa yang dimaksud dengan nikah? Nah, itu Ustaz. Ya. Karena terkadang kita itu masih bingung, nikah itu apa sih? Apakah hanya sekedar saya terima nikahnya? Iya. Terus apa sih namanya? Oh iya Ustaz, sebelum ke sana Ustaz. Iya. Saya ingin ngasih disclaimer dulu ke sahabat Kema Islam bahwa kemungkinan kalau misalnya ada sedikit bahasa yang agak vulgar, mungkin itu pembahasan dari kitab itu tersebut ya Ustaz ya. Karena mungkin pembahasan pernikahan ini tidak hanya sekedar pas ijab kabul saja. Mungkin ya Ustaz ya. Jadi akan melebar ke mana-mana. Mungkin ketika misalkan sahabat Kema Islam mulai berpikir, loh kok bahasanya misalkan ada yang seperti ini, karena memang mungkin pembahasan di kitabnya seperti itu. Jadi saya ngasih disclaimer dulu kepada sahabat Kema Islam di rumah. Tidak perlu khawatir ya Ustaz ya. Karena itu bukan sesuatu hal yang tabu atau bagaimana. Bukan sesuatu yang aib. Baik. Innallaha la yastahi 'anil haqq. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Dan fikih itu merupakan permasalahan yang tafsiriyah, permasalahan yang sangat terperinci. Seluruh kehidupan yang kita jalani di atas kehidupan dunia ini maka dibahas di dalam ilmu fikih. Dan kemarin pun kita telah mengetahui tentang yang dimaksud dengan fikih itu apa. Fikih adalah al-ilmu bi ahkami syar'iyyah at-tafsiliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah, kan gitu. Yang namanya fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat secara terperinci. Yang diperoleh daripada dalil-dalil yang terperinci. Jadi tatkala seseorang menikah, kemudian amal apa, perbuatan apa tatkala sesudah dia menikah, maka itu semua akan dibahas di dalam permasalahan fikih. Dan ini sangat penting. Dan ini pun yang biasa diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Salah satu contoh misalkan. Datang seorang sahabiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati ghuslun idza talamat?" Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita harus mandi tatkala dia mimpi basah? Ini seorang sahabiat yang mereka rasa malunya sangat tinggi gitu. Tapi itu semua tidak menghalangi mereka untuk bertanya terhadap permasalahan-permasalahan yang bermanfaat bagi mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am in ra'atil ma'." Ya, apabila wanita tersebut melihat keluarnya air mani. Ini permasalahan yang sangat penting. Dan nanti akan lahir hukum. Karena seseorang apabila tidak mengetahui hukumnya, maka tatkala ibadah dia akan salah. Salah satu contoh misalkan, tatkala kita mau melaksanakan sholat, tapi dia tidak tahu kalau seseorang keluar mani, ternyata itu membatalkan wudu, bahkan dia harus mandi besar. Dia tidak mandi karena tidak tahu, berarti otomatis nanti sholatnya pun tidak akan sah. Dan ini harus dipelajari di dalam permasalahan fikih ini. Jadi untuk sahabat Kema Islam jangan aneh kalau misalkan ada sedikit ya mungkin ya Ustaz ya. Dan sebagiannya mungkin kita akan diperhalus ya Ustaz ya bahasa mungkin ya. Nah, jadi untuk sahabat Kema Islam jangan aneh. Nah baik Ustaz, kita lanjutkan. Itu tadi disclaimer untuk sahabat Kema Islam. Takutnya kaget Ustaz. Iya. Takutnya kayak mungkin memang sekarang nggak terlalu menjurus ke mana-mana lebih ke pengenalan nikah itu apa. Nah itu Ustaz, nikah itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya ijab kabul, terus menjalani rumah tangga, ngasih nafkah dan sebagainya, atau seperti apa Ustaz? Lanjut aja tuh. Nah, nikahul lughatan ad-dhammu wal ijtima'. Nikah itu secara bahasa yaitu ad-dhammu, yaitu bergabung, wal ijtima' dan bersatu. Itu nikah secara bahasa. Dan ini disebutkan oleh para ulama ahlul lughah. Jadi kalau kita lihat kembali kepada kamus-kamus lughah, yang dimaksud dengan nikah yakni ad-dhammu wal ijtima', yaitu bergabung dan juga bersatu. Makanya tatkala seseorang mengatakan tanakahatil asyjar, yakni
pohon saling menikah. Apa yang dimaksud di sini? saling menikah. Yaitu idza tamayalat wan dhamma ba'daha ila ba'din. Apabila pohon itu saling condong satu dengan yang lain, kemudian akhirnya menyatu, maka ini dinamakan pohon menikah gitu. Pohon menikah. Iya, dalam artian apabila ada dua pohon, kemudian saling condong satu dengan yang lain, kemudian bersatu, maka dinamakan di dalam bahasa Arab tanakahatil asyjar, pohon saling menikah. Maksudnya saling bersatu. Nah, itu definisi secara apa? Secara bahasa. Dan para ulama menyebutkan lafdud nikah, ya. Tatkala seseorang mengucapkan kalimat an-nikah, apakah kalimat nikah ini haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i? Apakah tatkala seseorang sekarang mengucapkan nikah, apakah kalimat nikah itu hakikatnya akad, saya terima nikahnya, atau hakikatnya adalah al-wat'u, yakni jima? Nah, ini mana yang lebih kuat dari sisi bahasa gitu. Jadi kalau ada seseorang mengatakan saya mau nikah, apa maksudnya? Maksudnya apakah akad atau mau jima? Jima gitu. saja. Iya. Nah, ini perkara juga yang perlu kita ketahui. Akan tapi jumhur, ya ulama lughah, di mana mereka mengatakan bahwa lafdun nikah, tatkala seseorang mengucapkan kalimat nikah, maka yang dimaksud adalah haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i. yakni hakikatnya adalah akadnya, kemudian majaz atau apa, majaz itu artinya kiasannya di dalam berjima. Meskipun di dalam permasalahan ini Abu Hanifah, yakni madhab Hanafiyah, di mana mereka mengatakan bahwa tatkala seseorang mengatakan nikah, maka nikah ini hakikatnya adalah al-wat'u, yakni jima, dan kiasannya adalah akad. Akan tetapi ala kulli hal, meskipun di dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, akan tapi ya konsekuensi di dalam seseorang menikah pasti akhirnya akan ada akad dan juga setelahnya apa? Jima. Jadi ini tidak ada permasalahan sesungguhnya di dalam permasalahan ini. Akan tapi yang paling bijak ya yang disebutkan oleh para ulama di dalam masalah ini ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Faris rahimahullahu taala, beliau salah satu ulama ahlul lughah, di mana beliau mengatakan secara urf atau secara kebiasaan orang Arab, tatkala mengatakan nikah ini bisa kita rincikan. Tatkala seseorang mengatakan ya, nakahtu fulanah, saya menikah dengan fulanah, dengan si fulanah. Saya menikah dengan si ini, saya menikah dengan si itu, maka yang dimaksud di sini adalah akad. Akad. Makanya tadi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an fankihu ma tawbalakum, maka nikahilah wanita yang kau sukai, maksudnya adalah akad. Ya, maksudnya adalah akad. Nah, kan tapi tatkala seseorang mengatakan nakaha imro'atahu, dia menikah dengan istrinya. Dia menikah dengan perempuannya, dia menikah dengan istrinya. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah al-wat'u atau jima. Jadi kalau antum mengatakan kepada istri antum, "Mah, ayo kita nikah," maksudnya adalah jima gitu. Tapi kalau orang yang belum menikah, bujangan, kemudian dia mengatakan kepada si fulana, "Saya ingin menikah dengan si fulanah," disebutkan namanya, maka yang dimaksud di sini adalah akad. Berarti kondisional, pernikahan. Nah, kondisional dan tergantung kepada kondisi orang yang mengucapkan tersebut. Orang yang mengucapkan tersebut. Dan ini juga yang disebutkan oleh Al-Mu'allif Ahmad Zainuddin ya, Al-Milibari Al-Fannani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan bahwa ya hakikat di dalam lafaz nikah ini adalah akad dan majaz adalah al-wat'u, yakni kiasannya adalah berjima. Nah, ini secara bahasa apa yang dimaksud dengan nikah. Mungkin bisa dibilang kode, Ustaz, kalau yang udah sama istri mah. Iya. Mah, nikah yuk gitu. Nah, itu kode ya, Ustaz. Iya, seperti itu. Nah, dan ini penting ya dari segi bahasa ya. Dari sisi bahasa. Meskipun kita ya di Indonesia mungkin tidak mengucapkan dengan kalimat itu ya. Akan tapi takutnya nanti ada yang mengatakan kalimat dengan nikah atau bahasa kita maaf kawin gitu ya. Maka yang dimaksud adalah yang demikian. Wa syar'an, dan nikah secara istilah syariat, yakni aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafdi inkahin atau tazwijin. Sedangkan nikah secara hukum syara yaitu akad yang terkandung di dalamnya perbolehan untuk menjima dengan lafaz nikah atau kawin.
Ya, dengan lafaz nikah atau kawin. Nah, ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi yang dimaksud dengan nikah secara istilah syariat adalah akad. Berarti adanya ijab dan qabul. Yatadammanu ibahata wat'in. Yang di dalam ijab dan qabul ini terkandung pembolehan untuk berjima. Jadi wato itu adalah jima itu. Kalau bahasa kita wati. Maaf, ini mungkin kalau ada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang namanya wati. Ya, tapi ini kita tinjau dari sisi apa? Sisi bahasa. Bilaf diinkah dengan lafaz inkah au tazwij atau tazwij. Jadi nikah dan kawin. Ini lafaz yang harus diucapkan tatkala terjadinya ijab dan qabul dan tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Oke. Kalau di dalam bahasa kita, saya terima nikahnya dan kawinnya. Nah, seperti itu. Dan ini pun yang dipegang oleh madhab Syafi'iyah. Tidak boleh seseorang apabila dia ingin diperbolehkan dan dihalalkan bagi dia untuk menjima perempuan, kemudian dia mengganti lafadznya dengan lafadz yang lain. Misalkan saya beli si fulana, itu tidak sah dan tidak boleh. Atau dia mengatakan saya sewa si fulana dengan mahar seperti ini, itu tidak boleh dan tidak sah. Karena akad tatkala seseorang ijab dan qabul itu harus dengan lafaz inkah atau tazwij, dengan lafaz nikah atau tazwij. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang paling tepat wallahu alam yaitu nikah dan kawin. Maka ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Wa huwa haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i. Dan nikah ini adalah hakikatnya akad. Ya, sebagaimana tadi yang telah disebutkan, dan majaz atau kiasannya adalah berjima. Nah, ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Kemudian muallif rahimahullahu taala beliau mengatakan sunnah litaiqin qadirin. Dan nikah ini disunnahkan bagi orang yang muhtaj. Taik artinya muhtaj. Bagi orang yang membutuhkan qadir dan mampu. Butuh dan mampu. Nah, ini perkara yang harus kita pahami dan harus kita ketahui. Jadi jangan sampai karena ada keinginan kemudian kita langsung saja nikah tanpa melihat apa yang telah dibahas oleh para ulama di dalam masalah ini. Mungkin tepatnya gini mungkin Ustaz. Ingin atau siap ya Ustaz? Ya, seperti itu. Nah, tapi sunnah litaiqin qadirin. Kemudian disunnahkan bagi orang yang menginginkan, yang butuh dan juga orang yang mampu. Kemudian muallif rahimahullahu taala beliau menjelaskan sunnah ayin nikah litaikin ay muhtajin lil wat'i wa inishtaghala bil ibadah. Di mana nikah ini disunnahkan bagi orang yang butuh untuk berjima. Ada keinginan dia untuk berjima. Berarti kalau misalkan gini, saya pengen nikah Ustaz. Iya. Karena pengen jima misalnya. Iya. Itu boleh hal seperti itu. Ya, seperti itu, disunnahkan. Bagi orang yang butuh untuk berjima meskipun dia sibuk dengan melaksanakan berbagai macam ibadah. Meskipun niatnya pengen jima, Ustaz. Naam, maka dia harus menikah. Ya, maka dia harus menikah qadirin. Kemudian syarat yang kedua dia harus mampu. Jadi bukan hanya mau, bukan hanya butuh, tapi dia juga harus mampu. Apa yang dimaksud dengan mampu? Mu'allif rahimahullahu taala beliau mengatakan ala mu'natin min mahrin wa kiswati fasli tamkinin wa nafaqati yaumihi. Lihat, yang dikatakan orang itu mampu untuk menikah apa? Yang pertama, dia mampu untuk memiliki apa? Bekal, punya bekal dia. Bekal untuk apa? 5 harin, untuk memberikan mas kawin. Ada nih untuk mas kawin. Kemudian setelahnya wakiswati fasli tamkin, dia mampu memberikan pakaian. Pakaian kepada orang yang mau dia nikahi dengan catatan pakaian ini cukup untuk beberapa musim. Gitu. Kalau di kita kan ada musim dingin, musim panas, maka harus diberikan 2 jenis pakaian. Kalau kita mungkin pakaian untuk di rumah, pakaian untuk keluar rumah, maka ini harus dipenuhi dulu. Dan orang yang sudah memiliki bekal ini, maka dikatakan dia mampu. Kemudian yang selanjutnya, wa nafaqati yaumihi. Dia mampu memberikan nafkah kesehariannya untuk makan. Dan para ulama rahimahumullah, di mana mereka mengatakan yang dimaksud dengan nafkah sehari-hari itu adalah makanan yang cukup untuk hari dia akad nikah, kemudian malamnya. Cukup sampai di situ. Sampai di situ, Ustaz? Sampai di situ. Jadi bukan makanan untuk 2 tahun ke depan, 1 pekan ke depan, tidak. Jadi kalau misalnya gini, ada orang nikah, dia bisa ngasih maharnya, iya, dan dia hanya punya dana, katakanlah kalau zaman sekarang, iya, untuk
akadnya, untuk pernikahannya, Sahih. dan untuk hanya malam dan besok belum tentu, Ustaz. Belum tentu. Kalau secara nominal itu sudah maka dia bisa. dikatakan mampu. Oke, Maka disunnahkan bagi orang ini menikah. berarti sekarang pada kemana Ikhwan-Ikhwan yang Nah berkata ini kurang siap ya Ustaz ya? Karena rata-rata sekarang pada mampu sebulan ke depan itu. sahih. Nah. Ya. Dan sesungguhnya di dalam memberikan pakaian pun ini disebutkan oleh para ulama ringan. Gitu. Oke. Kalau di kita, ya pakaian itu kan ada pakaian di rumah untuk jalan-jalan, untuk ngaji, cukup aja itu. Maka itu sudah dikatakan mampu. Tidak perlu dia memiliki uang berpuluh-puluh juta, bermiliar-miliar, tidak. Tapi kalau orang itu sudah mampu untuk memberikan mas kawin, dan alhamdulillah di dalam mas kawin juga, kita tinggal di tempat yang Allah berikan kemudahan. Ada orang yang mas kawinnya cuma 100.000 gitu. Ada kan? Ada orang yang mas kawinnya cuma perempuannya hanya minta ya sepasang sendal dan seperangkat alat Viral itu sholat. saat yang kayak itu. Masya Allah, ini mudah sekali gitu. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Maka segeralah kepada para pemuda yang belum menikah, menikahlah. Tapi memang Ustaz, permasalahan sekarang itu Ustaz, kalau tidak mahar resepsi. Nah, yang jadi permasalahan sekarang untuk para pemuda sekarang. Yang mahal itu sesungguhnya bukan syariatnya tapi gengsinya. Gengsinya itu yang mahal. Mu'allif rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menyebutkan sunnah li ta'iqin qadirin. Di mana nikah ini disunahkan bagi orang yang menginginkan untuk berjima dan juga orang yang mampu untuk menikah. Dan mampu tadi sudah kita sebutkan kembali kepada 3 perkara tadi. Mampu memberikan mas kawin, kemudian mampu memberikan pakaian musiman, kemudian setelah itu mampu memberikan makan untuk hari itu dan juga malamnya. Cukup sampai di situ. Nah, kan tapi tentunya bahwa hukum menikah ini bisa berbeda-beda tergantung kepada manusia itu sendiri. Dan para ulama menyebutkan bahwa hukum asal di dalam menikah itu adalah sunnatun muakkadah. Jadi sunnah muakkadah. Dan para ulama ya di dalam kitab-kitab yang lain dan disebutkan juga di dalam kitab I'anatul Talibin tentang keadaan manusia di dalam menikah. Yang pertama, ada kelompok manusia yang dikatakan sunnah bagi dia untuk menikah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang ada keinginan untuk berjima. Kemudian dia mampu dalam artian memiliki bekal. Ya, dalam artian dia memiliki bekal. Itu berarti hukumnya apa? Sunnah. Kemudian yang kedua, ada orang yang ada keinginan, ya, ada keinginan untuk menikah, tapi dia tidak memiliki bekal. Ada keinginan yang menikah, tapi tidak memiliki bekal. Maka para ulama menyebutkan hukumnya makruh bagi orang yang seperti ini. Oh, zaman sekarang mungkin belum bekerja, Ustaz, belum bekerja, tidak memiliki penghasilan. Dan tatkala dia menikah ditakutkan istrinya tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka yang seperti ini hukum nikahnya adalah makruh. Ustaz, tapi nggak kuat gimana ini? Nah, itu kita. Syahwatnya sudah menggebu-gebu. Nah, itu Ustaz. Apalagi fitnah perempuan sudah menyebar. Apalagi fitnah perempuan sangat luar biasa. Maka solusinya yang pertama dia adalah saum. Meskipun tetap nggak bisa, Ustaz. Kalau tetap dia sudah saum, tapi qadarullah masih syahwatnya menggebu-gebu karena makanannya mungkin sehari-harinya nasi goreng gitu. Ya, sehingga ayam gitu. Iya. Sehingga syahwatnya menggebu-gebu, maka tawakal kepada Allah dan dia menikah. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar. Nah, ini hukum yang kedua. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah orang yang apa? Orang yang bernazar. Ya, orang yang bernazar. Dalam artian dia bernazar untuk menikah. Maka para ulama menyebutkan tatkala seseorang bernazar untuk menikah dan dia dalam keadaan mampu dan ada keinginan di dalam dirinya, maka hukumnya adalah wajib. Wajib. Misalkan antum mengatakan saya bernazar di bulan depan saya akan menikah. Mudah-mudahan Allah berikan rizki kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada dia, maka setelah itu dia menikah. Ya. Nah, dari ini sama dengan target nggak, Ustaz? Misal gini, kalau pemuda sekarang kan target, kan target umur 25 tahun saya menikah. Itu sama nggak, Ustaz? Oh, beda. Kalau nadar nanti ada hukum tersendiri. Dan nanti insya Allah mungkin dibahas oleh ustaz yang lain di dalam hukum nadar. Dan nadar itu ada sigohnya, lafadznya. Kemudian bagaimana ketika seseorang itu bernadar, maka itu ada permasalahan dan hukum tersendiri dalam masalah ini. Tapi saya tidak akan membahas tentang masalah itu. Kemudian yang selanjutnya bisa juga nikah itu hukumnya haram. Dari sunnah bisa haram. Berubah menjadi haram. Kapan itu?
yaitu bagi orang yang tidak ada keinginan di dalam dirinya dan orang tersebut tidak mampu untuk menunaikan hak-hak istrinya. Contohnya seperti apa, Ustaz? Orang itu tidak mampu atau orang itu memiliki penyakit yang dimana apabila dia menikah akan memberikan madarat kepada istrinya. Mungkin maaf hari ini orang yang impoten gitu ya, atau orang yang memiliki penyakit AIDS, penyakit menular, atau orang itu yang sakit-sakitan, yang apabila dia menikah dia akan memberikan madarat kepada istrinya dan penyakit ini menular. Maka orang yang demikian maka haram bagi dia untuk menikah. Haram bagi dia untuk menikah. Karena Rasulullah SAW la darara wala dirar. Beliau bersabda, tidak boleh memadaratkan diri sendiri dan memadaratkan kepada orang lain, tidak boleh. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hukum menikah ini bisa berubah tergantung ke dalam kondisi dan keadaan orang tersebut. Hukum asalnya adalah sunnah, tapi bisa jadi boleh, mubah, bisa jadi makruh, kemudian bisa juga menjadi haram, dan juga bisa menjadi wajib sesuai dengan keadaan orang tersebut. Berarti kembali lagi kondisional, Ustaz. Kondisional. Nah, ada kasus di mana sekarang, Ustaz? Ya. Seorang laki-laki dia bekerja katakanlah pendapatan cukup lah untuk sebulan, bahkan dia bisa membiayai diri sendiri, menabung dan sebagainya. Dia sudah ada rasa ingin menikah. Ada di lingkungan kita banyak, Ustaz, yang seperti itu. Terus, tapi keluarganya, Ustaz, yang mematok kriteria. Sekalipun si laki-lakinya ini apa sih namanya? Biasa aja lah kriterianya. Katakanlah sudah berilmu lah, memilih perempuan yang seperti apa. Tapi keluarganya, dan dia berat dengan keluarganya, sampai akhirnya tidak menikah, Ustaz. Kira-kira jika ada salah satu sahabat agama Islam yang mungkin dalam keadaan kondisi seperti itu bagaimana? Nah, ini problematika yang sangat kompleks yang terkadang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Seorang ikhwan yang dia telah berikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam karunia, dalam artian rezekinya dilapangkan oleh Allah. Kemudian dia juga ada keinginan untuk menikah, mampu untuk menikah, tapi qadarullah orang tuanya menghalangi. Orang tuanya menghalangi dia untuk menikah. Karena orang tuanya mau target, jadi perempuannya harus memiliki kriteria A, B, C banyak sekali. Sampai Z kadang. Sampai Z, subhanallah. Maka perlu diketahui sesungguhnya seorang wanita yang paling baik untuk dinikahi nanti insya Allah akan kita bahas. Akan tapi secara umum, seorang laki-laki hendaklah tatkala dia menikah memilih mar'atun mutadayyinah. Ini seorang perempuan yang baik dari sisi agamanya. Karena tatkala seseorang menikahi seorang wanita dari sisi agamanya, orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala, si wanita ini. Kemudian dia dilihat berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, menikahlah dengan dia. Maka insya Allah akan lahir keberkahan dan akan mendapatkan berbagai macam keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana dia sudah memiliki pasangan, tapi orang tuanya tidak setuju. Tapi anak itu sudah ngaji dan dia sudah tahu bahwa perempuan ini subhanallah ditinjau dari sisi agama salihah. Apa yang harus dia lakukan? Maka yang harus dia lakukan adalah dia coba untuk membujuk dan merayu kedua orang tuanya. Yakinkan mereka bahwa insya Allah dengan menikah, perempuan ini adalah pilihan yang terbaik, ditinjau dari sisi agamanya. Kemudian wanita ini akan bisa menjadi perempuan yang berbakti kepada suaminya. Karena percuma sekarang. Kalau seseorang menikah dengan seorang wanita yang cantik dari sisi rupanya, tapi dia seorang wanita yang buruk akhlak dan agamanya. Ini akan memberikan berbagai macam musibah dan kemadaratan bagi keluarga dan suami tersebut. Berikan pemahaman kepada orang tua dengan cara yang baik. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan bukakan hati orang tuanya gitu. Tapi tentunya tidak boleh seseorang itu kemudian dia keras kepala di hadapan orang tuanya, kemudian dia memaksa dan seterusnya, maka ini pun tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya saya juga nasihatkan kepada orang tua tersebut. Para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, apabila bapak dan ibu memiliki putra yang dia sudah siap untuk menikah, jangan dihalang-halangi. Apalagi tatkala mereka menikah untuk menjaga dirinya, untuk menjaga agamanya, untuk menjaga kehormatan dirinya, maka itu merupakan sesuatu yang sangat mulia. Orang tua harus mendukung dan tidak boleh untuk menghalanginya. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki anak tersebut sampai terjerumus ke dalam perzinahan, dia mau menikah tapi dilarang oleh orang tuanya. Qadarullah terjadi perzinahan, siapa yang menanggung dosa? Orang tuanya. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dia yang melarang anaknya untuk menikah. Anaknya yang paling tahu terhadap kebutuhan dirinya.
dia sudah ingin menikah, kemudian syahwatnya sudah menggebu-gebu, dia pun sudah mampu, dan ada akhwat yang siap menikah dengannya, kelas, fadhol, izinkan dia untuk menikah. Masalah ke depan A, B, C, dan seterusnya, masalah rizki dan yang lain-lain, masalah karir dan yang lain-lain, ingat Allah yang akan menjamin. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka dalam keadaan miskin, Allah yang akan berikan kekayaan kepada mereka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Maka bertawakal kepada Allah, izinkan, berikan kemudahan kepada anak tersebut supaya dia mampu untuk menyempurnakan agama dan juga menjaga harga diri dan kehormatan dirinya. Wallahu a'lam. Jadi misalkan posisi dalam keadaan seperti itu, tetap menjomblo, Ustaz. Katakanlah seperti itu, karena tidak mendapatkan izin orang tua atau bisa memaksa, Ustaz, menikah. Kadang karena udah merasa butuh, Ustaz, dengan pernikahan. Katakan jima itu sendiri dan sebagainya. Sesungguhnya secara hukum fikih ya, bagi seorang anak laki-laki tidak disyaratkan tatkala dia menikah harus wali. Ini yang jadi permasalahan kalau anaknya perempuan. Kalau anaknya perempuan dan dia mendapatkan seorang laki-laki yang soleh, baik agamanya, tapi orang tuanya tidak setuju karena berbagai macam alasan, maka di dalam kondisi ini dia sudah nego dengan orang tuanya, membujuk orang tuanya, masih juga tidak diizinkan, maka boleh dia untuk datang ke qadhi atau ke hakim. Dan nanti hakim yang akan menikahkannya. Nah, kan tapi nanti seorang laki-laki, ini berbicaranya laki-laki, kalau perempuan kan sudah jelas nanti. Nah, kalau laki-laki, apakah dia berdosa atau tidak? Kalau dia sudah menempuh berbagai macam sebab, berikan pemahaman kepada kedua orang tuanya, dan dia sudah butuh, kalau dia nggak nikah, terjerumus ke dalam perzinahan. Apakah dia menikah tanpa izin orang tuanya merupakan dosa? Maka jawabannya insya Allah tidak. Insya Allah tidak, dan itu diperbolehkan. Apalagi seorang laki-laki, di dalam pernikahan tidak menjadi syarat sahnya nikah, harus ada wali. Jadi laki-laki itu sendiri juga sudah bisa nikah gitu. Akan tapi tentunya anak laki-laki wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi di dalam perkara-perkara yang diperbolehkan di dalam agama. Kalau orang tuanya menyuruh kepada kemaksiatan, melarang daripada kebaikan, maka seorang anak tentunya tidak boleh taat dan patuh kepada orang tuanya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila perintahnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan pernikahan ini sangat menarik, terutama pernikahan ini dilakukan selamanya, Ustaz ya? Selamanya. Dan diawali lagi pertanyaan, ada satu yang terlewat mungkin. Tadi kan bicara laki-laki, Ustaz. Tidak adil rasanya kalau cuma laki-laki doang yang kita bicarakan. Karena pernikahan ini kan antara dua sejoli ya, Ustaz. Laki-laki dan perempuan. Nah, untuk perempuan sendiri, jika kondisinya seperti itu, Ustaz. Karena mungkin banyak juga yang seperti itu, Ustaz, sekarang. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian kita sekarang berbicara tentang hukum menikah bagi seorang wanita. Sungguhnya kalau kita lihat di dalam tuntunan syariat, di mana al-mar'atu syaqaiqur rijal, di mana wanita ini disamakan hukumnya dengan laki-laki dari berbagai macam sisi. Kecuali memang kalau syariat tersebut adalah syariat yang khusus untuk laki-laki ataupun khusus untuk perempuan. Tapi kalau syariat itu bentuknya umum untuk laki-laki dan perempuan, maka hukum di dalam masalah ini pun sama. Kalau laki-laki wajib, kalau laki-laki sunnah muakkadah, maka begitu juga bagi perempuan. Dan ini juga yang dijelaskan di dalam kitab ini, bahwa hukum nikah bagi perempuan, hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Yani sunnah muakkadah apabila seorang wanita ini ta'iqah, apabila dia membutuhkan. Membutuhkan apa? Dan para ulama menyebutkan yang dimaksud seorang wanita yang membutuhkan adalah dia membutuhkan kepada nafkah. Kemudian dia juga membutuhkan kepada dijima. Gitu. Karena sebagaimana laki-laki memiliki hak untuk menjima, begitu juga seorang wanita memiliki hak untuk dijima. Karena ini apa? Di antara salah satu fungsi daripada Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan menikah adalah untuk apa? Saling terpenuhinya kebutuhan satu dengan yang lain, salah satunya adalah nafkah dan juga dijima. Gitu. Ini hukum asal menikah bagi seorang wanita adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Akan tetapi tentunya bagi seorang wanita hukumnya juga bisa jadi wajib. Wajib bagi seorang wanita dinikahkan oleh walinya kapan? Apabila seorang wanita tersebut sangat membutuhkan kepada nafkah. Kemudian tatkala dia tidak menikah, dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalam perzinahan.
Kalau dia tidak menikah, dia akan melakukan zina. Bisyiddati syahwatiha, karena besarnya syahwat dia. Dan ini pun menurut penelitian bahwa syahwat wanita lebih besar katanya ya daripada laki-laki. Wallahu alam gitu. Ini nanti bisa diteliti oleh orang-orang yang memiliki keahlian. Tapi sepertinya iya, Ustaz. Nah, ya seperti itu. Oh, berarti tatkala seorang wanita membutuhkan kepada perkara ini, berarti dia juga harus mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Baik. Dan ini hukumnya bisa jadi wajib. Nah, kemudian akan tetapi bagaimana hukumnya bagi seorang wanita ya yang dimana dia tidak memiliki keinginan, biasa aja gitu. Kemudian dia pun tidak membutuhkan kepada nafkah. Kemudian dia pun ya tidak takut dirinya akan terjerumus ke dalam menikah. Maka para ulama menyebutkan kalau kondisinya seperti ini, maka makruh bagi dia untuk menikah. Makruh. Karena dia tidak butuh. Ditakutkan tatkala dia menikah, maka akan dilalaikan hak-haknya suami. Saya nggak mau dengan ini. Saya tidak mau melayani. Saya kan nggak butuh. Gitu. Ya. Tapi kalau dia butuh, kemudian dia ya memiliki kemampuan dan kebutuhan dia terhadap wata dan juga nafkah, maka tadi hukumnya adalah apa? Adalah sunnah. Gitu. Ya adalah sunnah. Kemudian yang selanjutnya perkara juga yang harus kita ketahui bahwa hukum bagi seseorang menikah tatkala dia disibukkan dirinya dengan ibadah. Tadi hukum bagi wanita itu sama dengan yang laki-laki. Hukumnya bisa berubah-ubah tergantung kondisi dan keadaan. Tapi hukum asalnya adalah sunnah muakkadah bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau orang yang disibukkan dengan menuntut ilmu atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam kitab Fathul Mu'in, mu'allif rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa sunnah ay an-nikah litaikin ay muhtajin lil wat'i wa in ishtaghala bil ibadah. Di mana mu'allif rahimahullahu taala beliau menyebutkan sunnah menikah bagi orang yang butuh meskipun dia sibuk dengan ibadah. Baik. Ya, meskipun dia sibuk dengan ibadah. Dan para ulama juga telah menyebutkan tatkala seseorang menyibukkan dirinya dengan ibadah, kalau dia butuh terhadap nikah, kemudian dia mampu untuk menikah, maka disunnahkan bagi dia untuk menikah. Disunnahkan bagi dia untuk menikah. Akan tapi kalau dia mampu untuk menikah, tapi dia tidak butuh, saya lebih baik belajar. Maka sebagian ulama menyebutkan wallahu alam, maka lebih utama bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tentunya sebagian para ulama yang lain menyebutkan bahwa yang paling utama bagi dia tetap menikah. Karena nikah ini merupakan ibadah. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi." Barang siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah daripada agamanya. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat saja. Ibadah itu bukan hanya saum saja, tapi bagian daripada ibadah adalah apa? Nikah. Bahkan Rasulullah SAW beliau menyebutkan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Di dalam daging-daging kalian, kemaluan-kemaluan kalian ada sedekah. Para ulama menyebutkan ini adalah ibadah yang nikmat. Sudah nikmat, berpahala juga. Sudah nikmat, berpahala juga, dan subhanallah. Orang yang paling merugi adalah orang yang meninggalkan nikah. Dan ini pun pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, di mana datang 3 orang laki-laki kepada Rasul SAW. Kemudian mereka datang ke rumah Rasul, tapi Rasul didapatkan tidak ada. Kemudian mereka bertanya kepada Rasul SAW bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menjawab, Rasul itu kalau beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Bagaimana sholatnya Rasul, bagaimana saumnya Rasul, bagaimana berbagai macam ibadahnya Rasul. Diceritakan kepada 3 orang ini. Kemudian mereka berkata, ini Nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah ampunkan baginya dosa-dosa dia yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Tapi ternyata ibadahnya seperti ini. Kemudian salah satu dari yang 3 itu mereka mengatakan, wa amma ana fala. Kemudian dia mengatakan, ya salah satu daripada yang 3 ini, adapun saya akan melaksanakan qiyamul lail dan tidak akan pernah tidur selamanya. Kemudian yang kedua,
amma ana fa asumu wala uftir. Adapun aku akan saum dan tidak akan pernah buka. Setiap hari ingin saum. Kemudian yang ketiga, amma ana fala uzawwijun nisa. Adapun aku maka tidak akan pernah menikah dengan wanita. Oke. Ini ibadah luar biasa. Mereka ingin memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampailah berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul datang dan Rasul langsung mendatangi mereka. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya ini adalah orang yang akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Saya ini adalah manusia yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa kepada Allah. Siapa orang yang paling takut kepada Allah? Rasulullah. Siapa orang yang paling takwa kepada Allah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyebutkan, amma ana, adapun saya pun melaksanakan salat malam dan tidur. Kemudian Rasul pun saum dan berbuka. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menikah dengan wanita, dengan istri beliau. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian daripada umatku. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik ibadahnya di sisi Allah. Tapi beliau menikah, punya istri. Yep. Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna ibadahnya, tapi beliau tidur dan beliau pun salat malam. Beliau pun saum dan beliau pun berbuka. Maka itulah merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan juga kepada kita hari ini. Jadi jangan sampai di antara kita dengan kesibukan bekerja, dengan kesibukan berbakti kepada kedua orang tua, dengan kesibukan kita menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kita meninggalkan menikah. Dan nikah itu bagian daripada ibadah, bahkan nikah itu setengah daripada agama ini. Fal yattaqillaha fi nisfil baqi. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di setengah yang lain. Jadi di dalam masalah ini disunnahkan untuk menikah bagi orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah apabila ada keinginan kemudian dia mampu untuk menikah, dan ini yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Mu'in. Baik Ustaz, tadi juga Ustaz menyinggung orang tua Ustaz. Nah. Sedikit saja sebelum kita membuka pertanyaan. Satu pertanyaan sepertinya nanti. Nah. Dan ada sudah masuk. Orang tua, misalnya ada sebuah keadaan di mana seorang laki-laki, kita bicara laki-laki lagi, Nah. dia tidak menikah. Nah. Karena rasa takut dia akan berbakti kepada orang itu berkurang Ustaz setelah menikah. Itu bagaimana Ustaz? Bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian dia menunda menikah karena dia takut kalau menikah akan mengurangi perbaktian dia kepada kedua orang tua, maka jawabannya carilah wanita yang salihah. Oke. Maka carilah wanita yang salihah. Maka insya Allah tatkala orang tersebut memilih wanita yang salihah, maka bukan berkurang perbaktian dia kepada kedua orang tua, bahkan justru akan lebih. Oke. Seorang wanita yang salihah, maka kalau dia sebelum menikah mungkin yang mengurus orang tuanya hanya satu orang. Dia punya istri, nambah lagi satu orang. Baik. Maka itu subhanallah. Jadi jangan kita jadikan alasan karena perbaktian kita kepada kedua orang tua kita sehingga kita tidak menikah. Maka carilah wanita yang salihah, wanita yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada suami, maka insya Allah dengan menikahi wanita tersebut justru akan menambah perbaktian anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Allahu a'lam. Baik, berarti itu tadi seperti yang dikatakan Rasulullah juga, memilih wanita yang soleh Ustaz. Mungkin hikmahnya salah satunya itu ya Ustaz. Salah satunya seperti itu. Nah, baik untuk sahabat Gema Islam, dimanapun Anda berada, barangkali yang ingin bertanya kepada Ustaz dan disesuaikan dengan tema. Kita belajar bertanya sesuai dengan tema, yaitu seputar pernikahan, bisa melalui SMS dan juga WhatsApp-nya di 0811-2425-255. Khusus untuk hari ini mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan dari pemirsa melalui WhatsApp saja karena berhubung waktu. Baik, saya cek dulu Ustaz, apakah ada yang masuk. Nah, ini ada yang masuk dari Pak Sopian di Ciberem Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya Ustaz, apakah disyariatkan kalau kita mau menikah, kita harus mengkhitbahnya terlebih dahulu? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah untuk Bapak Sofyan di Ciberem. Apakah disyariatkan bagi kita sebelum menikah khitbah? Maka jawabannya iya. Oke. Maka jawabannya iya. Khitbah ini merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya syariatkan kepada orang-orang yang mau menikah. Adapun tentang bagaimana cara khitbah yang sesuai dengan syariat, maka insya Allah ada pembahasan secara tersendiri. Akan tapi kalau ditanya apakah ini bagian daripada syariat, maka jawabannya iya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun
mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana beliau ingin menikahi seorang wanita dan beliau tidak mengkhitbah terlebih dahulu dan tidak melihat terlebih dahulu, nazar dulu tidak, gitu. Tapi langsung ingin menikah. Ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala tanzur ilaiha?" Apakah engkau pernah melihatnya? Dia mengatakan tidak. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melihat dia terlebih dahulu, maka supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Karena betapa banyak orang yang menyesal tatkala dia menikah karena sebelumnya salah, tidak khitbah terlebih dahulu, tidak datang terlebih dahulu, kemudian tidak nazar terlebih dahulu, sehingga setelah pernikahan yang ada adalah berbagai macam penyesalan gitu. Apalagi mungkin sekarang hari ini ya sebagian daripada kaum muslimin dia hanya mencukupkan melihat wanita itu dari sisi ya fotonya saja gitu, tidak melihat aslinya. Yep. Karena kan foto dengan asli kadang-kadang berbeda. Gitu. Apalagi ada aplikasi filter. Apalagi ada aplikasi gitu. Dilihat di foto, masya Allah cantik gitu. Pas lihat aslinya, astagfirullahaladzim. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi khitbah sungguhnya disyariatkan di dalam Islam. Tapi untuk pembahasannya nanti insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Nah. Baik, terima kasih jawabannya. Dan untuk sahabat Gema Islam, kami mohon maaf ya pertanyaan mungkin sampai situ ya Ustaz. Karena waktu berhubung waktu sudah mendekati asar. Nah, terakhir Ustaz, sambil Ustaz memberikan kesimpulan dan nasihat, singkat saja. Yang bisa melihat seseorang itu siap nikah atau tidak, diri kita sendiri atau orang lain Ustaz? Ibn Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullun ya'rifu bi nafsihi. Setiap seseorang itu yang paling mengetahui tentang dirinya sendiri. Jadi yang harus dijadikan patokan di dalam masalah ini bukan apa yang dikatakan oleh orang, akan tapi apa yang kita rasakan dan apa yang kita ketahui. Karena terkadang orang itu tidak mengetahui tentang apa yang ada dalam diri kita. Menurut orang bahwa engkau itu belum ingin untuk menikah, tapi orang itu tahu dalam dirinya dia sudah ada syahwat, keinginan untuk menikah, maka dia yang paling tahu. Begitu juga tentang kemampuan. Meskipun terkadang dianggap oleh sebagian manusia, engkau ini belum mampu karena A, B, C, dan seterusnya, tapi orang itu yakin bahwa dia sudah mampu, maka laksanakan. Karena yang menjadi ibrah di dalam masalah ini adalah apa yang dia rasakan dan apa yang dia ketahui. Karena yang akan menjalani bahtera rumah tangga bukan orang lain. Bukan tetangganya, bukan karib kerabatnya, tapi dirinya sendiri. Dan dialah yang paling mengetahui tentang kebutuhan dirinya. Maka hendaklah seseorang tatkala dia merasakan butuh untuk menikah dan merasa mampu untuk menikah, maka itulah yang menjadi patokan dia, maka laksanakanlah pernikahan tersebut dan insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam kemudahan dari berbagai macam sisi. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan seputar pernikahan untuk pada hari ini, dan saya izin untuk menutup Ustaz. Baik sahabat Gema Islam, pembahasan seputar pernikahan ya sudah selesai untuk hari ini. Jadi sahabat Gema Islam bisa mengikuti lagi di pekan depan. Ya seperti yang kita tahu di zaman ini ada begitu banyak godaan di sana sini, di bagian depan, di belakang, di kanan dan di kiri. Bahkan fitnah-fitnah perempuan juga menyebar ya bagaikan anak panah. Dan juga sahabat Gema Islam sekarang juga terlebih banyaknya perempuan-perempuan yang lebih senang mengeluarkan atau memperlihatkan betisnya. Sehingga para bujang atau para laki-laki yang belum menikah tergoda. Nah, solusinya adalah dengan puasa. Bagaimana ketika sudah puasa tetap tidak bisa menahannya? Ya solusinya adalah menikah. Saya Eriga, terima kasih sudah menyaksikan kajian siang sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.